Ada 7 hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama, al-jima'. Al-jima' atau melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batal puasa. Jadi, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, orang yang sedang berpuasa maka batal puasanya. Dan selain dia batal puasanya, dia kena yang namanya kafarat. Jadi dia membayar kafarat 3 yang dia pilih sesuai kemampuannya. Pertama, dia membebaskan budak wanita. Jika dia tidak sanggup, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak sanggup, maka berpindah hukum yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ini yang pertama. Jadi melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Adapun di malam hari, maka tidak mengapa. Yang kedua, pembatal puasa yang kedua adalah al-istimna. Al-istimna atau namanya bahasa kesehatannya adalah onani atau masturbasi. Maka jika dia inzal atau keluar hormonnya atau ejakulasi, maka batal puasa. Batal puasanya. Kemudian ketiga, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Al-aklu awis syurbu amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Kenapa dikatakan disambung dengan kata-kata sengaja? Karena ada orang makan dalam keadaan lupa. Jadi makan dan minum dalam keadaan sadar dan sengaja, dia tahu puasa, maka batal puasa. Adapun yang dia tidak ingat, artinya dia makan dalam keadaan lupa dan dia berpuasa, maka puasanya tetap dilanjutkan dan tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akala aw syariba nasiyan wa huwa shaimun falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu," atau senada dengan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa padahal dia berpuasa, maka lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya yang membuat dia makan dan minum atau memberi makan dan minum tadi adalah Allah. Jadi kalau dia lupa kemudian dia makan atau minum, sesudah makan atau minum kemudian dia ingat, maka puasanya tetap sah. Kemudian yang keempat, bimakna al-aklu au syurbu, atau semakna dengan makan atau minum. Contohnya apa? Seperti orang yang dimasukkan infus, misalnya diinfus, atau dimasukkan darah ke tubuhnya, atau suntikan yang sifatnya gizi dan penguat badan padahal dia berpuasa, maka itu sama seperti makan dan minum, dan itu termasuk pembatal puasa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-hijamah. Al-hijamah itu berbekam yang sering kita lihat di kaping di badan untuk mengeluarkan darah kotor. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus bagi orang yang berpuasa maka tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahkan oleh Al-Albani. Jadi kalau melakukan bekam hendaknya di malam hari. Dan serupa dengan bekam orang yang berdonor darah, mengeluarkan darah satu bantal misalnya, untuk disalurkan kepada orang yang butuh, maka tidak boleh, karena itu membuat puasa batal. Tapi ulama mengatakan kondisi darurat, ada orang butuh darah kita dan darurat menyangkut nyawa, keselamatan, maka boleh kita berdonor darah, tapi puasa kita terhitung batal dan harus diganti. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Man dzara'ahul qai", barang siapa yang keluar muntahnya, falaisa alaihi qada'un, maka enggak perlu ganti puasanya. Artinya siapa yang muntah, maka enggak perlu ganti puasanya. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka harus diganti puasanya. Artinya muntah dengan sengaja batal puasa. Misalnya dia memasukkan jarinya ke kerongkongannya, atau dia meremas perutnya, atau dia mencium sesuatu yang sifatnya dia sadar bahwa itu menjadikan dia muntah, dia cium. Dengan cium-cium, akhirnya dia muntah, maka itu termasuk sengaja dan batal puasanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh adalah haid dan nifas. Ini sudah maklum di kalangan masyarakat bahwa wanita yang haid atau nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan, maka batal puasa. Jadi 7 poin ini yang menyebabkan puasa batal. Kemudian tambahan untuk yang kedua, yaitu al-istimna, onani atau masturbasi, tentunya disengaja dengan tangannya dan lain sebagainya. Adapun mimpi basah,
seorang yang tidur kemudian mimpi basah, maka dia tidak perlu mengganti puasanya, karena mimpi itu bukan karena keinginan dia. Jadi puasanya tetap sah, hanya dia mandi untuk persiapan melaksanakan sholat. Barakallahu fiikum.